Yang rusak berat itu ada yang direlokasi, ada yang tidak. Kalau tempatnya berbahaya, berada di di garis patahan, garis sesarnya itu yang dipindah. Kalau yang enggak dibangun di tempat yang sama. Selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Rentetan bencana alam terjadi di waktu yang berdekatan menjelang akhir tahun 2022 ini. Dan belum usai duka kita melihat gempa bumi yang melanda di Cianjur, Jawa Barat. Disusul gempa yang mengguncang Garut dan juga Tasikmalaya. Tentunya perhatian kita saat ini tertuju pada awan panas guguran Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur dan juga erupsi Gunung Kerinci di Jambi. Tentunya mitigasi bencana ini harus diintensifkan untuk bisa mengurangi jatuhnya korban jiwa dan juga kerugian materi. Rentetan bencana ini tentunya menyadarkan kita akan pentingnya mitigasi bencana. Lalu kewaspadaan apa yang seharusnya ini kita bisa lakukan untuk melihat fenomena yang terjadi di akhir-akhir ini. Dan inilah fokus terkini TVRI dengan tema mitigasi negeri 1001 bencana. Kali ini bersama saya Ardianto Wijaya. Dan sebelum kita akan perkenalkan sejumlah narasumber yang telah hadir di Studio 7 TVRI dan juga yang hadir secara daring nantinya, yang kita undang secara daring, kita tentunya mengucapkan turut berduka cita terhadap saudara-saudara kita yang kemarin juga tertimpa musibah gempa Cianjur dan juga saudara-saudara kita juga yang saat ini menjadi keprihatinan kita semua, yakni saudara-saudara kita yang berada di Gunung Semeru atas guguran awan panas yang terjadi di sana. Nanti kita akan juga mencoba menghubungi rekan kami di Cianjur untuk melihat bagaimanakah perkembangan terkini di sana. Sudah hadir di Studio 7 TVRI sejumlah narasumber yang hadir malam hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu Pak Trubus Radiansyah, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti. Pak Trubus, selamat malam, salam sehat. Terima kasih, ketemu lagi kita. Mantul, ya baik. Tentunya yang sudah hadir di sebelah saya, Pak Surono, Mbah Surono atau akrabnya ahli vulkanologi Mbak Rono. Selamat malam, salam sehat. Malam, Terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Yang nanti kita juga akan sapa di malam hari ini tentunya yang sudah hadir secara daring ada Pak Maijen TNI Fajar Setiawan, Deputi 3 Bidang Penanganan Darurat BNPB. Pak Fajar, selamat malam. Salam sehat Pak Fajar. Selamat malam Mas Ardi. Baik, terima kasih sudah bergabung di malam hari ini yang tentunya juga sudah bergabung via daring. Pak Bupati Lumajang, Pak Thorikul Haq. Pak Thorikul Haq, Assalamualaikum, selamat malam, salam sehat. Waalaikumsalam, selamat malam semua narasumber. Mbak Rono, sehat Mbak? Sehat Pak Bupati. Baik. Salam sehat juga untuk Pak Bupati dan masyarakatnya. Ya. Ya, terima kasih doanya semua. Oke, dan juga Pak Daryono, Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan juga Tsunami BMKG yang nanti akan tersambung bersama kami. Ada rekan kami Gilang Dejan yang saat ini berada di posko pengungsian di sekitar pendopo Bupati Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Gilang, selamat malam. Bagaimanakah perkembangan terkini terkait dengan kondisi pengungsian di sana? Karena mengingat memang kalau berbicara terkait dengan para pengungsi ini sudah 2 minggu lebih bertahan di sana. Artinya apakah memang ada kebutuhan-kebutuhan yang masih belum bisa terpenuhi di sana? Dan apa sebetulnya yang para pengungsi ini harapkan selain juga hunian tetap atau hunian sementara yang saat ini terus dibangun oleh kementerian terkait dan juga pihak PUPR? Gilang. Gilang.
Ya. Gilang bisa mendengar suara saya? Ya, benar sekali. Selamat malam Jaya dan juga saudara. Ini sudah memasuki 2 minggu di mana sekitar 114.683 warga dari 41.000 lebih kartu keluarga bertahan di titik pengungsian di 494 titik pengungsian yang didirikan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Di mana memang sejauh ini warga mengaku tidak mendapatkan kesulitan ketika berada di pengungsian karena memang logistik berupa makanan, minuman, obat-obatan, kemudian layanan kesehatan dan juga kebutuhan sehari-hari lainnya memang disalurkan dengan baik dan mencukupi. Di mana warga meskipun logistik selama ini terpenuhi, namun warga mulai merasakan kejenuhan berada di posko pengungsian yang memang hingga saat ini sudah berjalan hingga 17 hari lamanya. Mereka berharap bisa kembali ke rumah dan juga beraktivitas seperti biasanya. Namun rumah mereka mayoritas mengalami kategori rusak berat atau ambruk sehingga mereka hanya bisa bersabar untuk menunggu kapan waktunya relokasi ataupun kapan waktunya pembangunan rumah mereka kembali. Jaya. Baik. Artinya Gilang terkait dengan rumah rusak, kalau kemarin kita sudah mendengarkan secara bersama begitu press conference atau telekonferensi yang kemarin sudah diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Cianjur, Jawa Barat. Bagaimana terkait dengan progres dari pembangunan rumah ataupun juga relokasi yang nantinya ini sudah disiapkan? Kalau kemarin kan Presiden Jokowi meninjau secara langsung proses relokasi yang nantinya akan ditempatkan dan juga hunian tetap atau hunian sementara yang nanti juga prosesnya akan dibangun. Artinya bagaimana Anda melihat proses dari kesiapan dari relokasi yang nantinya para warga ini akan dipindahkan, Gilang? Ya Jaya, benar sekali. Tadi baru saja dilakukan konferensi pers oleh pemerintah Kabupaten Cianjur di mana menurut Asda 1 Cianjur, Arif Purnawan menyatakan bahwa nantinya tidak akan ada rumah hunian sementara atau huntara. Nantinya sifatnya akan dibangun rumah hunian tetap oleh pemerintah Kabupaten Cianjur ataupun pemerintah dari pemerintah pusat. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan, besok juga akan diberikan dana bantuan bagi warga dari Presiden Joko Widodo yang rumahnya rusak berat, rusak ringan, dan rusak sedang. Sementara itu pemerintah melalui Kementerian PUPR juga sudah membangun rumah tahan gempa di 2 lokasi berbeda, yakni di Desa Sirnagali dan juga Desa Mulyasari, di mana di Desa Sirnagali dibangun sebanyak 200 unit rumah tahan gempa di atas 2,5 hektar lahan. Kemudian di Desa Mulyasari, Kecamatan Cimande, juga dibangun sekitar 1.600 unit rumah di atas lahan seluas 30 hektar. Nantinya rumah tahan gempa ini akan diprioritaskan bagi mereka yang rumahnya rusak berat atau ambruk dan tidak layak dibangun kembali rumahnya akibat berada di sesar epicentrum gempa. Jaya. Baik, Gilang. Artinya proses pembangunan saat ini terus kita kawal bersama untuk menyiapkan karena 46.000 lebih rumah rusak dari kategori rusak berat, rusak sedang dan juga rusak ringan. Gilang, Anda saat ini berada di pengungsian yang berada di dekat pendopo Bupati. Artinya apakah Anda juga bisa berdialog dengan salah satu pengungsi di sana dan juga mungkin kita akan mendengarkan suara dari para pengungsi terkait dengan harapan ke depan setelah relokasi dilakukan. Karena memang beberapa waktu lalu sempat ada pemberitaan bahwasanya ada sebagian yang menolak untuk direlokasi karena memang jaraknya terlalu jauh. Artinya ini juga kesiapan dari pemerintah daerah juga untuk bisa menyiapkan atau mengantisipasi dari hal-hal itu. Gilang, bisa Anda menghampiri salah satu pengungsi yang mungkin bisa kita dengar suaranya terkait dengan harapan ke depan? Ya, baik Jaya. Saya akan mencoba mencari salah satu warga yang mengungsi di posko Desa Cijendil ini. Ibu, dengan siapa namanya Bu? Dari mana?
Ibu Nani Kartini dari Desa Cijedil. Ibu, bagaimana dengan kondisi warga di posko pengungsian selama mengungsi di sini? Ya alhamdulillah keadaannya baik-baik sampai saat ini. Cuma kalau yang sakit ringan itu udah banyak ya. Yang seperti batuk, pilek, meriang itu udah banyak. Namun alhamdulillah kan udah diberi obat untuk sementara. Dan tim medis kesehatan pun di sini alhamdulillah dekat. Ibu kan ini sudah berada di posko pengungsian ini selama 17 hari ya Bu. Apa sih harapan dari warga yang berada di posko pengungsian ini? Ya kami pengen segera secepatnya ada keputusan apakah itu mau direlokasi atau bisa dihuni kembali rumah-rumah kami. Itu aja. Baik Jaya dan juga saudara, demikian wawancara kami bersama dengan salah satu warga, Ibu Nani dari Desa Cijedil, Kecamatan Cijedil, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Jaya. Baik, artinya tentunya warga berharap untuk segera bisa kembali menempati rumah mereka karena memang bantuan untuk rumah rusak berat, rusak ringan ataupun juga rusak sedang ini saat ini masih terus diberikan kepada para pengungsi yang ada di sana. Kita tentunya berharap yang terbaik, segera menempati tempat yang tentunya layak begitu untuk ditinggali. Baik, Gilang Dejan, terima kasih laporan Anda langsung dari salah satu titik posko pengungsian di Cianjur, Jawa Barat. Selamat malam. Dan kita akan langsung lanjut berdiskusi malam hari ini terkait dengan tema kita mitigasi negeri 1001 bencana. Artinya ini kesiapan kita juga, kewaspadaan kita mengingat memang rentetan bencana yang terjadi pada menjelang akhir tahun ini yang menjadi kekhawatiran kita semua. Saya akan ke Pak Fajar. Pak Fajar masih bisa mendengar suara saya Pak ya? Masih Mas, ya. Baik, Pak Fajar artinya terkait dengan penanganan pasca gempa saat ini dilakukan di Cianjur begitu. Bagaimana sebetulnya perkembangan terkini terkait dengan penanganan di Cianjur, Pak Fajar? Baik Mas, dapat kami sampaikan 21 November terjadi gempa bumi di Kabupaten Cianjur yang kecamatan yang terdampak itu 16 kecamatan Mas. Desanya itu 169. Artinya bahwa cakupan dampak pada warga itu sangat luas. Langkah dari kami tentunya melaksanakan kegiatan tanggap darurat selama 30 hari sesuai SK Bupati Cianjur. Di situ sudah kita laksanakan kegiatan tanggap darurat. Yang pertama adalah pencarian korban, evakuasi yang luka, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar, diantaranya adalah menyalurkan makanan, hunian sifatnya darurat, layanan kesehatan, serta pelindungan kepada kelompok rentan, baik itu lansia, ibu hamil, dan anak-anak. Pada fase tanggap darurat, kita pun melakukan tahap pemulihan, mulai pendataan sampai dengan penyiapan lahan, juga proses pembangunan rumah kembali dengan berkoordinasi kepada kementerian terkait, juga dinas terkait yang ada di Cianjur. Saat sekarang sedang berproses, tadi sudah disampaikan bahwasannya relokasi bagi warga terdampak yang tidak mungkin ditempati kembali sudah ditetapkan 3 titik. Oke. Adapun yang tidak direlokasi ataupun akan dibangun kembali namanya in situ, sedang kami data yang mana besok akan dicanangkan ataupun diberikan secara simbolik oleh Bapak Presiden tanggal 8 besok hari Kamis di Cianjur. Baik. Hal tersebut bertujuan untuk meringankan warga terdampak untuk cepat pulih kembali. Itu sementara Mas yang bisa kami laporkan, namun demikian kami perlu melaporkan update data setelah 17 hari pasca gempa, yakni per 6 Desember hari kemarin, meninggal dunia 334 jiwa, korban yang masih dalam pencarian atau hilang masih 8 jiwa. Sedangkan luka berat 593, di mana mereka dirawat di rumah sakit di Cianjur maupun luar daerah, dalam hal ini Bandung. Catatan rumah yang sudah kami update, terverifikasi,
itu berjumlah 47.769 unit dengan rincian rusak berat 11.116, rusak sedang 13.706, dan rusak ringan 22.947. Ya. Benar adanya Sernagale, Kecamatan Cilaku prioritas untuk relokasi, kemudian Mande dan daerah Cipendawa, masing-masing itu di Cianjur. Seperti itu Mas yang bisa kami sampaikan. Baik, nanti kita akan update kembali. Artinya Pak Fajar ketika berbicara terkait dengan 8 orang yang masih belum ditemukan ini, apakah memang proses pencarian akan terus diperpanjang begitu ya Pak ya? Betul Mas, tetap walaupun itu tidak semasif ketika minggu kedua yang sudah berlalu. Kita tetap melaksanakan pencarian, tidak sebesar pengerahan sumber daya yang akan kita kerahkan dibandingkan sebelumnya. Baik, artinya pencarian masih terus dilakukan dengan jumlah personil yang saat ini diturunkan di titik-titik yang diduga masih ada beberapa saudara-saudara kita yang belum ditemukan begitu ya Pak Fajar ya? Betul Mas, betul. Baik, nanti kita akan update kembali terkait dengan bagaimana upaya penanganan pasca gempa termasuk relokasi yang tadi sudah dikatakan Pak Fajar untuk update-nya. Karena memang besok Presiden Jokowi juga akan memantau secara langsung pemberian bantuan tunai kepada saudara-saudara kita yang rumahnya rusak dalam kategori rusak sedang dan juga rusak ringan. Yang akan saya sapa yang sudah bergabung via daring, Pak Daryono, Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan juga Tsunami BMKG. Pak Daryono yang saat ini berada di Cianjur. Selamat malam Pak Daryono. Salam sehat Pak. Selamat malam Mas, halo. Baik. Suara saya bisa diterima nggak? Sudah diterima dengan baik Pak Daryono. Terima kasih sudah menyempatkan. Halo, suara saya bisa diterima? Sudah diterima dengan baik Pak. Baik. Ya. Terima kasih sudah menyempatkan bergabung malam hari ini langsung dari Cianjur ya Pak ya. Baik. Sepertinya kita masih belum tersambung dengan baik dengan Pak Daryono. Saya akan ke Pak Trubus terlebih dahulu sebelum saya akan ke narasumber lain. Ada Pak Bupati dan juga Pak Daryono dan juga Mbak Rono. Pak Trubus melihat apa yang sudah diupayakan oleh pemerintah dalam artian untuk relokasi ini. Bagaimana Anda melihat upaya penanganan pasca gempa di Cianjur terlebih dahulu kita fokusnya? Iya, kalau saya lihat yang Cianjur, masyarakat itu sudah mulai menerima gitu, menerima terhadap kebijakan pemerintah daerah untuk merelokasi mereka ke tempat yang aman. Karena selama ini juga ada memang di masyarakat sempat berkembang juga misalnya daerah yang untuk relokasi itu dianggap tidak aman misalnya seperti itu kan tapi semuanya sudah bisa menerima dan masyarakat kelihatannya mendukung terhadap kebijakan meskipun awalnya ada beberapa yang masih resistensi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang pendekatan selama ini di mana kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan kepada masyarakat juga yang terdampak itu atau yang menjadi korban itu cukup baik sehingga dalam hal ini memang sinergitas itu yang harusnya terus ditingkatkan sehingga ini kan persoalan public trust ya, bagaimana kemudian masyarakat mempercayai apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, apalagi kemudian perhatian pemerintah pusat dalam ini presiden juga cukup luar biasa kepada masyarakat di sekitar itu. Yang ketiga menurut saya memang ini harus ada upaya-upaya lebih lanjut, misalnya pertama yang harus dilakukan itu adalah bagaimana rumah gempa ini segera selesai gitu. Rumah tahan gempa ini tahan gempa itu harus segera selesai itu yang harus karena itu kepercayaan publiknya sangat tinggi terhadap mereka karena keamanan. Yang kedua adalah bagaimana kemudian persoalan ini penegakan RT RW lah. Jadi RT RW-nya itu nanti ditata ulang, dikaji ulang, ditata ulang kembali karena memang ada daerah-daerah yang kategori seperti Cianjur ini kan rawan longsor dan sebagainya itu supaya mereka tidak membangun rumah di tempat-tempat yang rawan bencana, rawan longsor. Itu harus di masyarakat. Yang terakhir menurut saya edukasi kepada masyarakat yang penting karena edukasi ini tidak hanya dimulai dari pra paling tidak pra bencana ini yang penting, kemudian pada saat terjadi bencana mereka harus apa, dan yang terakhir yaitu pada pasca ini. Nah pasca ini juga masyarakat harus bisa menerima keadaan memang kondisi bencana ini tidak bisa diramalkan, tidak bisa diketahui, dan karena itu masyarakat memang harus percaya kepada informasi yang disampaikan oleh pemerintah, tidak perlu lagi hal-hal yang sifatnya kadang-kadang informasi itu macam-macam Mas. Jadi masyarakat sendiri dari luar juga seringkali memberikan informasi yang kurang tepat. Ini menurut saya sudah tertangani. Sekarang kepercayaan publiknya relatif tinggi dan ini perlu ketahui bencana di Cianjur
ya, disertai dengan bencana di tempat lain juga kan. Akhirnya juga masyarakat harus sadar bahwa bencana ini harus kita hadapi bersama. Dan situasinya memang yang terdampak atau yang terkena juga cukup memprihatinkan. Karena itu penanganan bantuan saya rasa sudah masalah distribusi logistik itu yang selama ini sering jadi problem, ternyata kemarin di Cianjur itu juga cukup tertangani dengan baik meskipun awalnya ada masalah karena ada kekacauan sedikit misalnya yang dari non pemerintah itu ya karena yayasan atau masyarakat yang maunya membantu langsung yaitu memaklumilah keadaan seperti itu. Kemudian yang penting pula ya bagaimana kemudian membangun keyakinan publik terhadap persoalan kesehatan ya, public health itu yang penting sekali karena tadi disampaikan juga ini menjadi hal yang sangat perlu. Jadi kebijakan-kebijakan yang sifatnya tidak saja bersifat jangka pendek, tapi juga ada kebijakan yang jangka menengah, jangka panjangnya juga harus informasi disampaikan kepada publik. Artinya secara kebijakan publik ada KIE namanya komunikasi publik, informasi publik dan edukasi publik itu saling berkelanjutan dan saling dilakukan secara terus-menerus dan itulah tugas pemerintah ya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkolaborasi termasuk di dalamnya kementerian dan lembaga, di dalamnya juga perangkat daerah ya termasuk RT RW lah di tingkat bawah. Kolaborasi dan juga sinergi. Karena memang berbicara terkait dengan mitigasi bencana jangan sampai bencananya ini sudah terjadi baru kita selalu mengulang membahas mitigasi bencana ketika bencana sudah terjadi begitu. Artinya ini pendidikan sangat penting begitu bagi kita semua. Kita masih bersama dengan Pak Trubus, Mbak Rono dan juga sejumlah narasumber yang tergabung malam hari ini via daring ada Pak Daryono, lalu ada Pak Bupati Lumajang, Pak Thorikul Haq, dan juga Majen TNI Fajar Setiawan. Usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami di Fokus Terkini TVRI, kami kembali saat lagi.